Nasabah untuk main forex. Dari CNBC, kuasa hukum PT Bank Maybank Indonesia Hotman Paris membeberkan adanya transaksi yang digunakan tersangka A, kepala cabang Maybank Cipulir yang diinvestasi di instrumen valuta asing alias forex. Hal ini disampaikan Hotman dalam sebuah forum diskusi yang ditayangkan di salah satu TV swasta Selasa malam 10 November. Menurut Hotman, dalam kasus ini hilangnya dana milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya Floleta senilai 22 miliar disebabkan karena adanya praktik fraud dari tersangka A. Diakui bahwa ada pimpinan cabang yang melakukan praktek perbankan dalam perbankan, yaitu memakai uang nasabah untuk berbisnis dan dia tidak kabur. Dia pakai uang nasabah. Sebagian uang tersebut dipakai untuk bermain forex, kata Hotman Paris. Namun Hotman juga mempertanyakan kejanggalan mengenai rekening tabungan dan kartu ATM yang dititipkan tersebut apakah sudah mendapat persetujuan dari Winda, sebab fakta hukum tersebut harus dijawab lebih dulu. Jadi pertanyaannya, apa dia menggunakan uang nasabah sudah mendapat persetujuan nasabah untuk mendapat keuntungan yang lebih besar? Pertanyaan hukum harus terjawab dulu. Kalau disetujui tidak ada alasan bank harus membayar, ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Head of National Anti-Fraud Maybank, Nehemia Andiko, menyebutkan berdasarkan hasil investigasi internal, tersangka A melakukan aksi ini tunggal sebagaimana pengakuan tersangka. Hasil investigasi kami, pelaku adalah pelaku tunggal dan ini diaminkan pengakuan pelaku, namun kita tidak mengesampingkan adanya kemungkinan adanya pelaku dari non-internal bank, ungkapnya. Dalam kesempatan terpisah, kuasa hukum Winda Lunardi, Joy Patina Sarani, memastikan kliennya tidak mengetahui adanya aliran dana dari rekening pribadinya untuk pembelian polis asuransi PT Prudential Life Asuransi. Hal ini disampaikan Joy merespon pernyataan kuasa hukum Maybank Hotman Paris Hutapea yang menyebut adanya kejanggalan perihal transaksi dari rekening tersebut ke Prudential senilai 6 miliar berdasarkan penelusuran dari mutasi rekening. Menurut Joy, pembelian polis tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan kliennya. Sebab Winda hanya membuka tabungan di Maybank Cipulir tanpa buku tabungan dan ATM. Ia hanya menerima laporan rekening koran saja. Untuk segala aktivitas tersangka, oknum bank, saya tegaskan bahwa klien saya tidak pernah mengetahui, kata Joy saat dihubungi CNBC Selasa 10 November. Joy melanjutkan kliennya baru menyadari ternyata semua rekening koran selama ini yang terdapat jumlah saldonya adalah palsu. Karena setelah menerima bukti laporan mutasi dari bank yang asli, baru terlihat jumlah uangnya sisa 16 juta dan 600 ribu. Ungkapnya lagi. Kasus ini bermula saat Winda Lunardi melaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri perihal uang tabungan miliknya dan sang ibunda Floleta senilai 20 miliar yang raib, yang kemudian jumlahnya disebutkan Hotman jadi 22 miliar. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Helmi Hansantika mengatakan perkara tersebut masuk dalam proses penyidikan. Ia pun membenarkan kepolisian telah menetapkan tersangka atas nama A, kepala cabang Cipulir Maybank, sebagai tersangka yang saat ini ditahan sementara oleh penyidik di Rutan Kejaksaan Negeri Tangerang. Ia benar, katanya saat dikonfirmasi CNBC Indonesia Jumat 6 November. Wow. Ngeri ya. Ngeri. Bagaimana pernyataan dari LPS? LPS tak jamin saldo 20 miliar nasabah Maybank yang raib. Lembaga penjamin simpanan tidak menjamin saldo yang hilang dalam kasus dugaan pembobolan tabungan milik atlet e-sport Winda Lunardi pada PT Maybank Indonesia senilai 20 miliar. Pasalnya, LPS cuma mengganti simpanan nasabah pada bank gagal. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank
Terang LPS dalam situs resmi lps.co.id dikutip Selasa 10 November. Dalam laman tersebut, LPS menerangkan simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Saldo nasabah yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank maksimal 2 miliar. Teknisnya, saldo nasabah yang dijamin berupa pokok ditambahkan bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah. Berikutnya, pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah untuk simpanan yang memiliki komponen bunga. Lalu nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada biljet. Untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan atau joint account, jelas LPS. Untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara pro rata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan, saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal. Selanjutnya, dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain yang bersangkutan. Pengamat perbankan Peter Abdullah Redjamal menilai, kasus dugaan hilangnya saldo nasabah Maybank adalah persoalan operasional yang dilakukan oknum bank terkait. Oleh karenanya, simpanan nasabah tersebut memang tidak bisa diganti oleh LPS. Kalau kesalahan operasional bank ditanggung oleh LPS repot. LPS itu adalah penjamin ketika terjadi kegagalan bank, ujar Peter kepada CNN Indonesia. Sayangkan kasus Maybank, LPS tidak menjamin uang nasabah. Lembaga penjamin simpanan menyoroti kasus pembobolan dana di tabungan atlet sport Winda Earth sebesar 20 miliar yang melibatkan kepala PT Bank Maybank Indonesia cabang Cipulir berinisial A. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa meminta pihak kepolisian atau pihak berwenang untuk menginvestigasi kasus tersebut untuk mendalami tersangka lain dan mencari motif kenapa hal itu bisa terjadi. Purbaya menilai standar operasional prosedur perbankan harus dilihat dan dievaluasi kembali. Bila ditemukan adanya kelemahan dalam SOP harus diperbaiki. Yang penting aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Harus diinvestigasi kenapa hal seperti itu dapat terjadi. SOP di banknya perlu dilihat dan segera diperbaiki bila memang ditemukan kelemahan, ujar Purbaya beberapa waktu lalu. Terkait dengan peran LPS dalam kasus ini, Purbaya menyebut pihaknya dapat hanya menjamin dana nasabah jika bank tersebut dinilai bermasalah. Namun demikian tidak untuk kasus fraud individual seperti ini. Kami tidak masuk kasus seperti ini. LPS menjamin dana nasabah di bank kalau bank tersebut bermasalah sehingga dana nasabah di bank tersebut aman, kata dia. Senada, Sekretaris LPS Muhammad Yusron mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang LPS menjamin simpanan nasabah bank apabila bank dicabut izin usahanya oleh OJK, di mana penjaminan simpanan tersebut harus memenuhi syarat-syarat penjaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS. Penjaminan simpanan tersebut harus memenuhi syarat-syarat penjaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS, kata Yusron. Sementara itu, Presiden Direktur PT Maybank Indonesia Taswin Tasakarya mengatakan pihaknya ikut menjadi pelapor dalam kasus hilangnya tabungan 20 miliar milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya Floleta yang berujung pada penetapan kepala Maybank cabang Cipulir sebagai tersangka. Dia menuturkan pelaporan dilakukan untuk meminta perlindungan hukum sekaligus mendorong pihak kepolisian melakukan investigasi dan mengungkap oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Maybank di sini juga sebagai pelapor. Mohon perlindungan hukum dan investigasi kemungkinan keterlibatan pihak-pihak selain internal. Ngomong kosong deh. Oh, kasihan ya, uangnya tidak diambil, tidak dijamin oleh bank. Untuk kasus fraud dana nasabah
tidak dijamin oleh LPS. Ketua Dewan Komisioner Purbaya Yudi Sadewa memberikan respon terkait kasus pembobolan dana nasabah senilai 22 miliar. Menurut Purbaya, dalam kasus tersebut ada standar operasional prosedur yang salah dan termasuk status fraud dalam perbankan. Purbaya juga menyebut Maybank masuk dalam kasus fraud perbankan dan dalam hal ini LPS tidak menangani kasus ini per nasabah, melainkan menangani bank yang bermasalah secara keseluruhan. Maybank itu kasus perbankan. LPS tidak menangani kasus fraud seperti itu satu persatu. Yang kita tangani kalau bank bermasalah secara keseluruhan, kami jaga agar dana nasabah tersebut bisa dikembalikan semaksimal mungkin. Untuk kasus Maybank di luar kewenangan LPS, ujar Purbaya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia Selasa 10 November. Namun, mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menilai dalam kasus Maybank ada internal SOP yang salah sehingga bank harus segera memperbaikinya sesegera mungkin. Selanjutnya, oknum yang bermasalah dalam kasus tersebut harus dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Kasus itu ada SOP yang salah, harusnya otoritas bank menilai SOP seperti apa. Bank harus memperbaiki segera mungkin. Kalau SOP salah, bank harus dikenakan sanksi. Tapi kalau karena kriminal satu orang saja, orang itu perlu dihukum, ujarnya. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, otoritas jasa keuangan meminta PT Bank Maybank Indonesia melakukan investigasi terkait dan hilangnya dana nasabah 22 miliar di rekening tabungan milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya sebesar 20 miliar di kantor cabang Maybank Cipulir. Juru bicara OJK Sekar Putih Jarot menyampaikan sebagai regulator yang mengawasi industri perbankan menyatakan pelaku sudah dilaporkan ke Bareskrim Polda Metro Jaya agar tak menjadi presiden buruk bagi industri khususnya kepercayaan nasabah dalam menyimpan uangnya di perbankan. OJK telah meminta agar Perseroan melaporkan hasil investigasinya. Pelaku oknum sudah dilaporkan ke Polda Metro dan sudah ditetapkan tersangka. Bank juga sudah melakukan penguatan SOP dan proses kerja. Pengawas juga meminta disampaikan kembali hasil investigasi lanjutan oleh bank, ujar Sekar kepada CNBC Indonesia Jumat 6 November. Seperti diketahui, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka dalam kasus hilangnya saldo tabungan atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya Violeta sebesar 22 miliar. Kasus tersebut bermula dari laporan Herman Lunardi sebagai pelapor yang juga merupakan orang tua dari Winda pada 8 Mei 2020. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP-B garing 0239-5-2020 Bareskrim. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Helmi Santika menyatakan perkara tersebut masuk dalam proses penyelidikan. Ia pun membenarkan kepolisian telah menetapkan tersangka atas nama A, Kepala Cabang Cipulir Maybank sebagai tersangka. Tersangka saat ini ditahan sementara oleh penyidik di Rutan Kejaksaan Negeri Tangerang. Ya benar, katanya saat dikonfirmasi CNBC Indonesia Jumat 6 November. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Wow, tulis di kolom komentar yang ngeri ya pemirsa.